Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin wa ikhwan segenap jamaah Masjid Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halaqah Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan, dan kebetulan malam ini setelah 2 pekan yang lalu kita membahas mengenai bab tafsir tematik. Malam ini insyaallah kita membahas mengenai kajian fikih. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang beberapa poin kaidah umum yang diletakkan Islam terkait pembahasan dan permasalahan fikih. Kita sudah membahas 3 poin sebelumnya ya. Pertama, larangan mencari perkara yang belum terjadi. Yang kedua, menghindari banyak bertanya. Ini ringkasnya. Yang ketiga adalah menjauhi perselisihan dan berpecah dalam agama. Malam ini kita masuk ke poin yang keempat, Raddul masail al-mutanaza' fiha ilal kitab wa sunnah, yaitu mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sering terjadi di masyarakat dalam tataran grassroots ya, ketika ada sebuah masalah seringnya mereka lupa ya, kemana masalah itu dikembalikan. Kalau Quran mengatakan fa in tanaza'tum fi syai' An-Nisa 59, jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kenapa kita harus mengembalikan ini kepada Allah dan Rasulnya? Karena dalam Al-Quranul Karim segala permasalahan yang membawa kepada kemaslahatan pasti disampaikan di sana, dan segala permasalahan yang harus dihindari karena banyak kemadharatan juga disampaikan di sana. Maka Quran mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak farratna, artinya tafrid itu kami tidak meninggalkan dalam kitabullah sesuatu, artinya tidaklah ada sesuatu yang penting untuk diketahui kecuali kami memberikan tahu ya. Kalaupun misalkan Al-Quran perlu difahami dan tidak bisa secara langsung difahami dengan membaca teksnya, maka Quran memberikan petunjuk. Wa anzalna ilaika dzikra, Muhammad kami turunkan Quran kepadamu litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau jelaskan kepada manusia yang diturunkan kepada mereka. Sehingga Rasul ini di antara yang beliau lakukan ya, dengan sunnah beliau menjelaskan perkara yang belum bisa dipahami dalam Al-Quran. Pertama, di antara isi sunnah Rasulullah ya, hukum yang baru. Yang kedua, menguatkan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sesuatu yang belum difahami dalam Al-Quran. Kemudian Allah berkalam wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Ini larangan untuk berpecah belah, berbeda pendapat, dan larangan untuk menolak, larangan dari menolak hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna, demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pengadil, hakim, fima syajara bainahum, dalam permasalahan yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dan dilanjutkan tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, dan mereka tidak menemukan
harajan, ini ngerasa nggak nyaman ya, dalam diri mereka, mimma qadaita, yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar yusallimu taslima, mereka menerima. Artinya di zaman Rasulullah SAW sampai dikatakan orang tidak beriman sampai mereka menerima semua yang diputuskan Rasulullah SAW. Dalam konteks hari ini berarti di zaman sekarang kalau ada permasalahan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kemudian tidak memunculkan. Kalau kita sering mendengar di Indonesia ini kan banyak sekte-sekte yang sesat ya, yang mereka tidak mendasarkan pada tuntunan yang benar. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali yang namanya penghayat kepercayaan ya. Banyak, bahkan saya mendengar di beberapa tempat itu sudah mulai memasukkan di KTP ya, itu ada untuk kepercayaan yang dianut. Bukan di antara 5 agama atau 6 agama yang diakui, itu ada penghayat kepercayaan, itu sudah mulai dimasukkan di sana. Saya kurang paham apakah ke depan juga akan dimasukkan yang mereka tidak bertuhan, ateis. Ada nggak KTP-nya? Agama tidak beragama, ada gitu. Pokoknya agama tapi ternyata tidak beragama. Ini kan aneh. Sama dengan Islam liberal. Islam itu pasrah, liberal itu sak penake, bebas. Jadi pasrah bertemu dengan kebebasan. Yang namanya pasrah berarti kan manut. Ini manut tapi bebas dia. Ini yang aneh. Lanjut. Kalau melihat bagaimana perkembangan fikih yang terjadi ya. Falamma jaa a'immatul madzahib berarba'ah. Setelah Rasul meninggal maka muncullah ya di berbagai tempat, khususnya mulai akhir abad yang pertama atau awal abad kedua, muncul beberapa mazhab fikih. Illa anna ba'dahum kana aqrab ila sunnah, sebagian mereka lebih dekat ke sunnah, kal Hijaziyyin, seperti orang-orang Hijaz, ini mazhabnya Maliki, mazhabnya Hambali. Wal ba'dul akhar kana aqrab ila ar-ra'i, dan sebagian yang lain mereka lebih dekat dengan ar-ra'i, seperti kal Iraqiyin, orang-orang Irak. Orang-orang Irak itu kan jauh dari Mekah Madinah, mereka jauh dari sumber hadis ya, sehingga mereka ketika belum sampai hadis kepada mereka menggunakan yang namanya ar-ra'yu. Atau yang kedua, karena orang-orang Irak saat itu banyak yang ngeyel ya. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Irak itu kan pintar membaca. Saya sering pernah menyampaikan bahwa orang-orang Lebanon, orang-orang Mesir yang menulis buku, kitab, orang Lebanon yang mencetak kitab, orang Irak yang membaca kitab, orang Indonesia membaca resensinya orang Irak. Jadi kita ini negara paling malas sebenarnya. Indonesia ini dalam literasi itu peringkat nomor 81 dalam masalah literasi, masalah membaca buku, membaca karya ilmiah, peringkat 81. Tapi nak membaca TikTok nomor 1. Ya. Kemudian lanjut. Badal haulai la'imma aqsama fi wus'ihim fi ta'rifin nas bihadzal din. Jadi para ulama-ulama itu yang pertama muncul itu adalah mazhab Abu Hanifah ya. Abu Hanifah, kemudian muncul mazhab Maliki. Maliki ini punya murid Syafi'i dan Syafi'i punya murid Hambali. Mereka mencurahkan semaksimal kemampuan mereka dalam menjelaskan manusia tentang agama ini dan menunjukkan mereka kepada agama ini. Nah, pertanyaan sekarang, tapi kenapa kemudian muncul yang namanya ta'assub? Jadi dalam perkembangan selanjutnya, pada awalnya kan sebenarnya di zaman Rasulullah perbedaan itu hal yang biasa. Karena saat itu kalau ada perbedaan dan ada Rasulullah, langsung beliau menyelesaikan masalah, menyelesaikan problematika, pertanyaan, dan beliau masih ada ya. Kalau belum nggak tahu, menunggu turunnya wahyu. Tapi setelah beliau meninggal, nah ini yang jadi masalah. Muncullah beberapa madrasah ya. Di antara dalam madrasah fikih ada namanya madrasah Hijaz,
Madinah, Hijaz itu mereka menggunakan yang namanya hadis, maka dikatakan madrasah al-hadis. Sementara di Irak ya, mereka menggunakan madrasah ar-ra'yi atau istihad ya. Kemudian kenapa kemudian timbul yang namanya fanatisme kepada madhab? Dan ternyata benar di zaman dahulu yang namanya satu madhab dan yang lain itu kadang saling merasa paling benar. Padahal yang namanya semua imam madhab itu nggak pernah merasa paling benar. Contohnya Maliki, ketika suatu ketika ditawari sama Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur, bagaimana kalau seandainya kitab Anda Al-Muwatta kita jadikan sebagai panduan hidup di kekhilafan Abbasiyah saat itu? Kata Imam Maliki, tidak perlu, biarlah masyarakat mereka normal dan mereka mengamalkan sesuai yang mereka yakini. Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar dan mungkin salah, pendapat orang lain salah tetapi mungkin benar. Artinya beliau respect, tidak merasa paling baik. Ini dibalik kalau zaman sekarang, pendapat saya benar nggak mungkin salah, yang lain salah nggak mungkin benar. Akhirnya apa? Akhirnya merasa paling benar, yang satu nggak mau ngalah, yang satu nggak mau kalah. Bahkan pernah suatu ketika terjadi hal yang unik ya. Jadi suatu ketika antara mazhab Abu Hanifah sama Syafi'i itu sempat terjadi perang dingin. Gara-gara apa? Gara-gara gini, gara-gara dalam mazhab Syafi'i ada sebuah keyakinan orang boleh mengatakan ana mukminun insyaallah, saya beriman insyaallah. Ini kemudian sama pengikut Hanafi mengatakan pengikut Syafi'i adalah orang yang ragu-ragu dengan keimanannya. Karena ada kata insyaallah, aku beriman jika Allah kehendaki. Akhirnya apa? Muncullah sebuah pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, orang pengikut Abu Hanifah jangan menikah dengan orang yang ragu-ragu. Makanya itu sampai antara pengikutnya Syafi'i itu nggak menikah dengan Abu Hanifah gara-gara perbedaan ini. Itu yang kadang itu sisi ya negatifnya perbedaan mazhab yang kemudian menimbulkan yang namanya ta'assub, yaitu fanatisme. Wa bi taqlid wa ta'assub lil madzahib faqidatil ummatul hidayah bil kitab was sunnah. Ketika muncul taklid dan fanatisme buta kepada mazhab, maka umat ini kehilangan hidayah. Mereka kemudian tidak menemukan jalan menuju kitab dan sunnah. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan perbedaan. Kalau orang sudah mengedepankan perbedaan, maka yang mereka katakan adalah yang benar adalah yang diucapkan pimpinan saya. Maka muncullah fanatisme. Kalau Anda nggak bermadzhab seperti saya, berarti Anda salah. Saya masih teringat dulu ketika dinamika ya, ketika di Indonesia ini kan sering terjadi perbedaan mazhab ketika menetapkan lebaran. Saya masih ingat satu ketika saya ditanya oleh seorang orang ketika saya pulang ke Gerobokan, ditanya lebarannya kapan? Saya bilang ada yang Selasa, ada yang Rebu. Yang Selasa itu yang pakai hisab, Rebu yang pakai ru'yat. Dia bilang, oh ya Selasa itu salah, yang benar yang Rebu. Ketika sudah muncul ta'assub, akhirnya apa? Orang sudah merasa paling benar ya. Artinya selama pendapat itu pendapat yang menggunakan sumber dan dalil, ya kita husnudzon ya, itu adalah bagian istihad. Kecuali kalau misalkan seorang itu beristihad tetapi menggunakan cara-cara yang ngawur. Kalau kemarin kita mendengar ya, ada salah satu syekh di Indonesia, ada yang lebarannya lebih cepat 4-5 hari sebelumnya. Katanya mendapatkan telepon langsung dari Allah ya. Mendapatkan calling. Ini kan termasuk mengada-ada ya. Kana min athari dzalik an ikhtalafatil ummah syi'an wa azab. Akibatnya apa? Dengan perbedaan mazhab itu, maka umat ini kemudian berpecah belah sampai bergolongan-golongan, bermacam-macam. Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai orang-orang pengikut Abu Hanifah
mereka tidak mau menikah dengan pengikutnya Syafi'i, menganggap itu tidak sah. Kenapa? Karena mereka meragukan keimanan penganut Syafi'i. Padahal yang namanya mazhab Syafi'i ini kan mazhab yang tersebar di berbagai dunia. Di dunia itu kan hampir mayoritas Syafi'i. Di Indonesia itu juga bisa dikatakan fikih yang digunakan itu mazhab Syafi'i. Meskipun yang menguasai fikih Syafi'i nggak banyak. Di Indonesia itu yang bisa menguasai sepertiga fikih Syafi'i itu adalah almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud yang dari Padi itu menguasai sepertiga. Nah, beliau itu sepertiga. Lah kita berapa ini? Tidak tahu ini. Beliau ulama yang sering katakan luar biasa ya. Punya pesantren di Kajen ya, Matalul Anwar ya, Kajen. Itu sepertiganya dari fikih Syafi'i. Makanya yang ini kita perlu belajar terus. Wa akhiran intal amru bit tasil islami alladzi nazzama wa bi hayatin nas jami'an. Terakhir ini saya menyampaikan bahwa akhirnya perkara itu semestinya kembali kepada tasir Islam, pensyariatan Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatur semua kehidupan. Wa ja'alu silahan li ma'ashi wa ma'adihim, dan Allah jadikan yang namanya tasri ini sebagai senjata wasilah untuk kehidupan manusia dan kembali mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada perkembangan selanjutnya yang terjadi adalah banyak di kalangan sebagian manusia yang mereka kemudian tidak mau mempelajari mengenai syariat, mengenai fikih. Akhirnya semuanya menjalani kehidupan dengan tanpa petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini kita menggunakan kitab Fiqh Sunnah. Artinya Sunnah kan Sunnah Rasulullah ya. Fiqh Sunnah artinya memahami. Bagaimana kita berusaha memahami apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau maupun ketetapan Rasulullah SAW. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, maka fikih kemudian dibahas di berbagai kitab, dan kitab itu kemudian ada yang diringkas, ada yang kemudian diperlebar pembahasannya, muncullah berbagai macam sarah-sarah ya, sarah atau penjelasan dari kitab-kitab fikih. Bahkan misalkan contohnya Imam An-Nawawi itu beliau punya namanya kitab Al-Majmu' An-Nawawi. Majmu' ini mensarai kitabnya Asy-Syirazi, kitab Al-Muhadzab. Dan Majmu' An-Nawawi ini karya beliau itu kalau kita pajang itu tidak kurang sekitar 20 jilid. Kita bayangkan di zaman saat itu orang belum mengenal yang namanya alat tulis komputer, laptop, itu bisa menulis sebanyak 20 jilid. Kalau kita masih mikir itu bagaimana, pertama bagaimana cara menulisnya bisa segitu banyak. Yang kedua, kita aja membaca itu satu aja belum khatam. Maka ini luar biasa. Maka Imam Nawawi kan ulama yang produktif ya. Umur beliau 45 tahun. 45 tahun meninggal, tapi karyanya itu 60 karya. Imam Nawawi. Lanjut. Wa kana min fadlillah an istajaba li hadhihi da'wah rijal barrah. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat ini, umat Islam ini, mereka orang-orang ya, para ulama-ulama yang mereka bararah, mereka ikhlas, kemudian mereka mendonasikan ilmu mereka untuk umat. Ini luar biasa. Kita ini bisa mempelajari tentang fikih, mempelajari banyak permasalahan fikih itu karena para ulama-ulama seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka membahas fikih sehingga kita bisa tahu, bisa memahami tentang sunnah Rasulullah melalui fikih yang mereka jelaskan. Demikian mengenai bagian muqaddimah ketika pertemuan, dan untuk pertemuan yang selanjutnya bulan yang akan datang ya, kita mulai membahas bagian yang awal mengenai tentang persucian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.